warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga dapat berkumpul pada perkuliahan KTP malam ini. Yang terhormat Ustadz Dinil Abrar dan teman-teman sekalian yang saya banggakan, izinkan kami dari kelompok 9 pada malam hari ini mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pokok Kandungan atau Pembelajaran dari Ayat tentang Metode Pembelajaran dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 176 dan 177, juga Quran Surat Ibrahim ayat 24 dan 25. Disusun oleh saya sendiri, Putri Novianti, 311945, dan rekan saya Salsabila Syahrani, 311946. Ya. Materi yang akan kita bahas itu Surat Al-A'raf ayat 176-177, tafsir Surat Al-A'raf, lalu metode pembelajaran dalam Surat Al-A'raf, lalu Surat Ibrahim ayat 24 dan 25, tafsir Surat Ibrahim, dan metode pembelajaran dalam Surat Ibrahim ayat 24 dan 25. Saya membacakan Surat Al-A'raf dulu ayat 176. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal maradi wattaba'a hawa. Famathaluhu kamasalil kalb in tahmil alaihi yalhas aw tasrufhu yalhas. Dzalika masalul qaumil ladzina kazzabu biayatina faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Yang artinya, dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Quran Surat Al-A'raf ayat 176. Masalan qaumul ladzina kazzabu biayatina wa anfusahum kanu yadlimun. Sangat buruk perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka menzalimi diri sendiri. Ini yang 177. Lalu tafsir yang terkandung Surat Al-A'raf ayat 176 dan 177 menurut Quraisy Shihab menafsirkan Surat Al-A'raf 176, jika kami menghendaki untuk mengangkat derajatnya ke golongan orang baik, niscaya kami lakukan dengan memberinya petunjuk untuk mengamalkan ayat-ayat yang kami turunkan. Akan tetapi dia lebih memilih tersungkur di bumi dan tidak mengangkat derajatnya ke langit. Dia selalu mengikuti hawa nafsunya yang rendah. Keadaannya yang selalu berada dalam gundah dan sibuk mengejar hawa nafsu duniawi, persis seperti anjing yang selalu menjulurkan lidah, baik saat dihalau maupun tidak. Karena begitu kuatnya bernafas. Begitu juga seorang budak dunia, selalu tergila-gila dengan kesenangan dan hawa nafsu duniawi. Sesungguhnya ini merupakan perumpamaan orang yang mendustakan ayat-ayat kami yang kami turunkan. Maka ceritakanlah, wahai Nabi, kisah ini kepada kaummu, agar mereka berpikir dan beriman. Ayat ini mengutarakan suatu fenomena bahwa anjing akan selalu menjulurkan lidah saat dihalau maupun dibiarkan saja. Ilmu pengetahuan membuktikan bahwa anjing tidak memiliki kelenjar keringat di kaki yang cukup, yang berguna untuk mengatur suhu badan. Karena itulah, untuk membantu mengatur suhu badan, anjing selalu menjulurkan lidah. Sebab dengan cara membuka mulut yang bisa dilakukan dengan menjulurkan lidah, anjing dapat bernafas lebih banyak dari biasanya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa seburuk-buruknya perumpamaan adalah perumpamaan orang yang ayat-ayat kami, dengan kata lain seburuk-buruk perumpamaan adalah perumpamaan mereka yang diserupakan dengan anjing. Karena tidak ada yang dikejarnya selain mencari makanan dan menyalurkan nafsu.
Barang siapa yang menyimpang dari jalur ilmu dan jalan petunjuk, lalu mengejar kemauan hawa nafsu dan birahi, maka keadaannya mirip dengan anjing. Dan seburuk-buruknya perumpamaan itu diserupakan dengan anjing. Karena itulah di dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada pada kami suatu perumpamaan yang lebih buruk daripada perumpamaan seseorang yang mencabut kembali hibahnya. Perumpamaannya sama dengan anjing yang memakan kembali muntahnya. Selanjutnya, metode pembelajaran dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 176-177. Metode perumpamaan dan metode kisah. Dari dua ayat di atas terlihat metode yang dapat dipakai dalam pendidikan, yaitu metode perumpamaan dan metode kisah. Metode perumpamaan. Pengertian dari metode perumpamaan itu penuturan secara lisan oleh guru terhadap peserta didik yang cara penyampaiannya menggunakan perumpamaan. Seorang pendidik mengumpamakan seekor anjing yang terus menjulurkan lidahnya. Dalam hal ini, seorang pendidik mengajari anak didiknya untuk senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Jangan merasa kekurangan. Seekor anjing baik itu ketika ia lapar, haus, berlari, maupun kenyang, ia terus menjulurkan lidahnya. Kebaikan metode ini antara lain mempermudah siswa memahami apa yang disampaikan oleh guru atau pendidik. Perumpamaan dapat merangsang kesan terhadap makna yang tersirat dalam perumpamaan tersebut. Lalu ada metode cerita atau kisah. Dalam hal ini seorang pendidik mengajarkan kepada muridnya dengan cara menceritakan tentang kisah seorang yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Seperti Korun yang tamak akan harta yang dimilikinya. Sehingga dengan ketamakannya itu Allah menenggelamkannya bersama harta tersebut. Jadi kedua ayat di atas memberikan perumpamaan tentang siapapun yang sedemikian dalam pengetahuannya sampai-sampai pengetahuan itu melekat pada dirinya, seperti melekatnya kulit pada daging. Namun ia menguliti dirinya sendiri dengan melepaskan tuntutan pengetahuannya. Ia diibaratkan seekor anjing yang terengah-engah sambil menjulurkan lidahnya sepanjang hidupnya. Hal ini sama seperti seorang yang memiliki ilmu pengetahuan tetapi ia terjerumus karena mengikuti hawa nafsunya. Ia tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dengan ilmu yang ia miliki. Seharusnya pengetahuan tersebut yang membentengi dirinya dan dari perbuatan yang buruk. Tetapi ternyata baik ia sudah memiliki hiasan dunia ataupun belum, ia terus-menerus mengejar dan berusaha mendapatkan dan menambah hiasan duniawi itu. Karena yang demikian telah menjadi sifat bawaannya seperti keadaan anjing tersebut. Baik, selanjutnya surat Ibrahim ayat 24 dan 25 akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Salsabila, silakan. Baik, terima kasih Putri Novianti. Selanjutnya yaitu surah Ibrahim ayat 24 dan 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Yang artinya, tidakkah kamu memperlihatkan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Quran Surat Ibrahim ayat 24-25. Selanjutnya yaitu tafsir Surat Ibrahim ayat 24-25. Ayat ini mengajak siapapun yang dapat melihat, yakni merenung dan memperhatikan dengan menyatakan, tidakkah kamu melihat, yakni memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik. Kalimat itu seperti pohon yang baik, akarnya teguh menghujam ke bawah sehingga tidak dapat dirobohkan oleh angin, dan cabangnya tinggi menjulang ke langit, yakni ke atas. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap waktu, yakni musim, dengan seizin Tuhannya, sehingga tidak ada satu kekuatan yang dapat menghalangi pertumbuhan dan hasilnya yang memuaskan. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan, yakni memberi contoh dan pemisalan untuk manusia,
supaya dengan demikian makna-makna abstrak dapat ditangkap melalui hal-hal konkret sehingga mereka selalu ingat dengan perumpamaan yang disebutkan dalam ayat ini adalah perumpamaan mengenai kata-kata ucapan yang baik. Misalnya kata-kata yang mengandung ajaran tauhid atau kata-kata lain yang mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran. Agama Islam mengajarkan kepada umatnya agar membiasakan diri menggunakan ucapan yang baik yang berfaedah bagi dirinya dan bermanfaat juga bagi orang lain. Ucapan seseorang menunjukkan watak dan kepribadian serta adab dan sopan santunnya. Maka sebaliknya, setiap muslim harus menjauhi ucapan dan kata-kata yang jorok yang dapat menimbulkan rasa jijik bagi yang mendengarnya. Dalam ayat ini digambarkan bahwa pohon yang baik itu selalu memberikan buahnya kepada setiap manusia. Begitu juga halnya dengan manusia, ia juga harus memberikan manfaat bagi orang lain. Setiap orang yang memperoleh ilmu pengetahuan dari seorang guru, maka harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hakikatnya ilmu pengetahuan yang telah diperolehnya itu melalui seseorang adalah karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran dalam surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. Di sini ada dua metode, yaitu yang pertama metode perumpamaan. Dalam dunia pendidikan, membuat perumpamaan akan membantu memahamkan dan mengingatkan peserta didik terhadap makna perkataan. Dengan perumpamaan, sesuatu yang rasional bisa disesuaikan dengan sesuatu yang indrawi. Maka tercapailah pengetahuan yang sempurna tentang sesuatu yang diumpamakan. Kemudian di sini ada metode kontemplasi. Dalam ayat ini memberikan gambaran kepada kita untuk merenungi dan mentafakuri ciptaan Allah Subhanahu wa taala agar dapat diambil hikmah dan pelajarannya. Dengan metode kontemplasi, pendidik dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari kandungan ayat-ayat Allah yang memiliki kandungan-kandungan makna yang tersirat sehingga dapat menyampaikannya kepada peserta didik. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, boleh silakan. Putri Novianti, mungkin share screen-nya bisa di stop dulu. Oke. Kita langsung ke pemakalan selanjutnya ya. Boleh. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman. Siap. Sebentar. Sambil dibuka aja ya. Boleh langsung dimulai, saudara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang mana masih melimpahkan karunia serta rahmatnya sehingga kita masih diberikan kesempatan dan kemampuan untuk bisa bergabung pada mata kuliah kajian tafsir pendidikan pada malam hari ini. Yang saya hormati dosen pengampu Ustadz Dinil Abrol Sultani MPDI serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya bersama Budi Chandra NPM 3119108 beserta rekan saya Siti Fatimah NPM 3119053 akan mempresentasikan terkait dengan pokok kandungan ayat tentang pedoman hidup, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 1-5, kemudian ayat 97 dan ayat 185. Baik, sedikit pembukaan di mana Al-Quran ini merupakan bagi umat muslim merupakan suatu pedoman hidup karena di dalamnya terdapat berbagai macam segala sumber yang bisa menjadi untuk panutan kehidupan manusia. Oleh karena itu maka Al-Quran ini menjadi pedoman petunjuk utama bagi umat muslim di seluruh dunia. Baik, pokok kandungan dalam surat Al-Baqarah ayat 1-5 saya akan bacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Alif Lam Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Next slide. Terjemahannya yaitu ayat yang pertama di sini dijelaskan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui makna sesungguhnya dari rangkaian huruf-huruf tersebut, di mana terdiri 3 huruf yaitu alif, lam, dan mim. Namun dilihat dari fungsinya ada yang berpendapat bahwa rangkaian huruf-huruf itu bertujuan untuk menarik perhatian atau menunjukkan kemujizatan Al-Qur'an. Nah, di antara para ahli tafsir ada yang menyerahkan pengertian kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ada pula yang berpendapat untuk menantang para kaum musyrikin serta kaum kafir, dan mereka tidak kuasa menentangnya dalam menyerupai Al-Qur'an. Baik, ayat yang kedua yaitu artinya bahwasanya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di mana Al-Quran adalah kitab yang ditulis oleh Allah SWT, merupakan kitab yang agung yang tidak mungkin bengkok atau cacat. Di mana tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Yang ditunjukkan bagi orang-orang yang bertakwa agar dapat mengambil petunjuk dan ilmu yang bermanfaat. Karena sesungguhnya Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh manusia. Namun hanya orang-orang yang bertakwalah yang mau mengambil sebagai pelajaran, sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup. Kemudian ayat yang ketiga, yaitu orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Nah, orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang memiliki keimanan serta yakin dengan hal-hal yang gaib, membenarkan perkara-perkara yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera, dengan membuktikan dengan ibadah dan melaksanakan perintah sholat adalah pembuktian terhadap pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menafkahkan sebagian rezeki orang-orang yang bertakwa ini, mereka menafkahkan rezeki mereka di jalan Allah karena mereka percaya bahwa rezeki yang mereka miliki sejatinya itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, terjemahannya adalah dan mereka beriman pada Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu Nabi Muhammad dan kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya hari akhirat. Orang-orang yang bertakwa lagi beriman sangat meyakini bahwa Al-Quran adalah penyempurna dari kitab-kitab Allah sebelumnya, yaitu ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, dan suhuf-suhuf yang diturunkan kepada para nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala.
Mereka juga meyakini adanya alam kehidupan pasca kematian dan membenarkan semua yang akan terjadi setelah kematian tersebut. Dan mereka juga membenarkan dengan hati mereka, bahwasanya dengan lisan mereka juga, serta melalui perbuatan mereka. Kemudian yang kelima, mereka yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mana orang-orang itu adalah orang-orang yang berjalan di atas cahaya dari Rob, dari Tuhan mereka, dan mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka semua itu adalah orang-orang yang beruntung karena mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat dari segala keburukan dunia dan akhirat. Oke, next slide. Salman. Mohon maaf, Salman. Boleh. Baik, terima Maaf, kasih. agak lama. Maaf. Ya. Nah, yang kedua yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi'idznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Katakanlah Nabi Muhammad, siapa yang menjadi musuh Jibril, padahal dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah sebagai pembenaran terhadap apa kitab-kitab yang terdahulu dan petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Nah, pada ayat ini Allah menjelaskan tentang penolakan alasan-alasan yang dikemukakan oleh orang-orang Yahudi dengan menyuruh Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada orang-orang Yahudi bahwa barang siapa yang memusuhi Jibril berarti ia telah memusuhi wahyu Allah, karena tugasnya antara lain menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang memusuhi wahyu Allah berarti ia telah mendustakan Taurat dan kitab-kitab Allah yang lainnya maupun Injil, Zabur. Kemudian alasan yang dikemukakan oleh orang-orang Yahudi adalah alasan yang timbul dari kelemahan dan kerusakan iman. Hal ini menunjukkan bahwa permusuhan orang-orang Yahudi terhadap Jibril tidaklah pantas dijadikan alasan untuk tidak mempercayai kitab yang diturunkan Allah. Nah, tafsir ayat surat Al-Baqarah ayat 97 ini adalah dalam satu riwayat disebutkan bahwa orang-orang Yahudi berkata, kami benci Jibril karena ia membawa bencana dengan menyampaikan wahyu bukan kepada golongan kami. Ia juga membongkar rahasia kami. Menjawab pernyataan itu, katakanlah, wahai Nabi Muhammad, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dia hanya akan mendapat keburukan. Karena sesungguhnya dialah Jibril yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, bukan atas kehendaknya sendiri dan bukan pula atas kehendakmu. Dengan demikian memusuhi Jibril sama dengan memusuhi Allah. Sungguh aneh kalau memusuhinya padahal wahyu-wahyu yang disampaikan membenarkan apa yang terdahulu, yakni kitab suci yang termasuk Taurat, Zabur, Injil, dan yang lainnya. Kemudian wahyu-wahyu itu juga menjadikan petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Memusuhi Jibril berarti memusuhi Allah, dan memusuhi Allah berarti memusuhi semua makhluknya yang taat. Bila seorang memusuhi Allah, maka Allah pun akan memusuhinya dan menjauhkannya rahmat dari kehidupannya. Baik, next slide akan dilanjutkan oleh Siti Fatimah. Sudah ada? Iya, sudah ada. Baik, silakan. Kedengeran nggak? Kedengeran.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan falyashkum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra fala yuridu bikumul yusra walitukmilu iddata walitukabbirullahu ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudian bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Kehendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Pada ayat ini, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya untuk pertama kali diturunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, yaitu malam kemuliaan, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada yakin hidup di bulan itu dalam keadaan sudah akil balik, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit di antara kamu atau dalam perjalanan lalu memilih untuk tidak berpuasa, maka ia wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya, itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dengan membolehkan berbuka, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu dengan tetap mewajibkan puasa dalam keadaan sakit atau perjalanan. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dengan berpuasa 1 bulan penuh dan mengakhiri puasa dengan bertakbir mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur atasnya. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan atau ada yang ingin ditambahkan, dipersilahkan. Baik, silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada kelompok sebelum kami atau kepada kelompok kami, sangat dipersilahkan. Mungkin untuk membatasi waktu juga, mungkin satu penanya aja kali ya, dari satu kelompok. Silakan. Gimana teman-teman? Mungkin ada pertanyaan untuk bisa segera disampaikan. Baik, mungkin sambil menunggu pertanyaan lain ya. Saya ingin bertanya di pemakalah yang kedua. Tadi Saudara Canda menyampaikan tentang ayat Al-Baqarah ya. Terutama yang pertama kali ayat 1-5. Nah, di ayat kedua itu kan jelas ya secara tekstual bahwasanya tidak ada keraguan di dalamnya. Namun pada akhir-akhir ini tidak sedikit gitu.
kaum Hawa yang mungkin yang berintelektual tinggi gitu, bagus pengetahuannya, intelektualnya bagus, namun dengan ayat-ayat lain gitu sedikit mengingkari gitu. Contoh tentang Man, kresek-kresek suaranya. Kresek ya? Gimana, Chan? Ya, Kalau saya jelas. Nggak jelas, Wati aja kresek-kresek. Wati, boleh telinganya backgroundnya kresek-kresek dilepas nih. dulu kali, Wati, biar lebih Off cam stabil. dulu ya, internetnya jelek banget. Indominya Iya, habisin kayak dulu itu yang orangnya. di depannya. Biar nggak kresek-kresek, Indominya habisin dulu di depan. Oke. Maksudnya di ayat kedua kan tidak ada keraguan di dalamnya. Namun ada mungkin gitu ya, beberapa kaum Hawa yang berintelektual, berpendidikan, mengatakan dengan seenaknya gitu. Contoh gitu dengan adanya ayat tentang poligami, contohnya. Mereka karena merasa ini namanya merendahkan gitu kan, atau merugikan kaum Hawa gitu, dengan pembelaannya masing-masing lah, dengan idealismenya masing-masing gitu. Nah, apakah hal ini sama dengan meragukan ayat Al-Quran atau seperti apa? Gitu. Jadi kaum Hawa ini gimana ya, membenarkan dirinya gitu, membela dirinya gitu, agar tidak merugikan dari ayat yang lain gitu. Apakah ini diantaranya termasuk ke dalam meragukan terhadap ayat-ayat Allah yang lain? Makasih. Baik. Sama-sama. Terima kasih. Putri, jangan nggak yang termasuk kan Putri? Itu Mau yang... jawab tapi pemakalah dulu. Jawab, Okay. jawab Chan. Gue udah gatel mau jawab nih Chan. Oke. Mungkin saya coba bantu menjawab ya. Mungkin jika ada kekurangan silahkan nanti teman-teman menambahkan. Kalau menurut saya pribadi ya, ketika seseorang entah maupun kaum Hawa ataupun kaum Adam, ketika mereka sudah tidak setuju dengan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran, tentu itu adalah bentuk pengingkaran terhadap Al-Quran itu sendiri. Namun terkadang perlu banyak orang awam gitu ya, yang hanya memahami Al-Quran itu secara tekstual saja gitu, tidak memahami Al-Quran itu secara tafsirnya dan penjelasan lain sebagainya, sehingga yang dijelaskan dalam Al-Quran itu sebenarnya tidak kaku gitu loh. Jadi nggak semua ayat Al-Quran itu kaku itu gitu, sehingga mereka mengingkarinya terkadang. Namun ada juga gitu kan, sampai ada orang salah pemahaman dalam mengartikan Al-Quran gitu. Nah, terkait yang disampaikan oleh Salman tadi berkaitan dengan kaum Hawa gitu ya, mengingkari ayat-ayat poligami gitu. Maaf. Saya nggak mau mengatakan mengingkari. Kalau mengingkari sudah jelas. Setuju. Maksudnya nggak setuju ya, gitu ya. Merasa malah ini merendahkan kaum wanita nih kayak gini gitu, contoh gitu. Atau ya merugikan gitu, bahasanya bahasa halus gitu. Yang kalau mengingkari sudah jelas. Ya. Itu menurut Salman mungkin ya, tapi menurut saya pribadi gitu, dengan apa yang Salman sampai, ketika kaum Hawa itu gitu menganggap ayat Al-Quran ini merendahkan martabat wanita gitu dengan dibolehkannya poligami gitu kan. Tapi saya pernah mendengar gitu ya tentang poligami itu, Allahu alam benar apa enggak gitu ya. Ya, poligami itu ibaratkan seperti ketika seseorang ingin menikah gitu ya, dia kaum Hawa ini tidak sepakat dengan dengan ayat tersebut gitu, bahwa memperbolehkan poligami gitu. Tapi dia sendiri tidak menyukai di poligami gitu, maka dia sendiri tuh ibaratkan menafsirkan dengan ayat itu gitu lah. Jadi silahkan berpoligami tapi bukan untuk saya gitu, karena saya tidak sanggup untuk berpoligami mungkin gitu kan. Silahkan menikah dengan yang lain atau gitu. Nah, menurut saya di situ suatu pendapat atau penyampaian yang benar juga gitu kan dalam penyampaiannya. Ketika sesuatu hal yang dibolehkan itu dilakukan bagi orang yang suka gitu, tapi kalau orang yang tidak menyukainya ya
jangan dilakukan gitu. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Berarti tidak menyukainya jangan dilakukan, tapi tidak termasuk ke dalam yang itu ya, maksudnya agak Ya, di tidak, hatinya tidak, itu dia kebenarannya tetap totalitas gitu ya. ya betul. Dia tetap mengakui gitu bahwa ayat itu memperbolehkan poligami, tapi dirinya tidak suka di poligami. Mungkin silahkan cari yang lain gitu jika ingin berpoligami gitu. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan, atau mau ada yang menambahkan, Pok? Tadi kayak udah gatel mau nambahin, silakan, Pok. Atau Wati mau nambahin. Ya, mau nambahin aja. Wati dulu deh, Wati. Senior dulu, senior. Duluan, Po. Cuma nambahin aja sih. Maksudnya gini, Man. Kan maksudnya ada beberapa orang yang mungkin beberapa perempuan yang nggak menyetujui tentang atau bukannya tidak menyetujui poligami ya, maksudnya cuman mengatakan bahwa itu merugikan perempuan itu kan pada zaman sekarang justru ayat poligami ini sering dijadikan andalan gitu. Jadi kayak mentang-mentang ada ayat ini gitu kan, jadi selalu dijadikan acuan gitu untuk poligami gitu kan, untuk seorang laki-laki itu beristri 1, 2, 3 dan 4 gitu kan, padahal kan di ujungnya ada kalimat lagi apabila bisa adil gitu kan. Nah, jadi orang itu berprasangkanya ke depan dulu, tapi kalimat belakangnya nggak dibaca gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa ada beberapa orang atau perempuan yang merasa dirinya bilang ini adalah pelecehan, karena pada kenyataannya gitu kan, kita silakanlah survei gitu kan, berapa banyak orang yang berhasil poligami gitu kan. Jangankan berarti 1, 2 gitu atau 3 gitu kan, dia punya istri siri 1 aja itu pasti dari mulai pekerjaannya atau keuangannya pasti itu akan hancur gitu. Karena apa? Karena dia niatnya bukan semata-mata mungkin seperti niatnya Rasulullah gitu. Terus satu lagi, beralasan kalau perempuan merelakan suaminya untuk menikah lagi gitu kan, itu surga buat dia. Nah, balik lagi, jalan ke surga itu nggak cuman itu gitu. Jadi ada jalan surga yang lain gitu. Kenapa harus lewat jalan surga yang itu? Itu sih. Silakan. Dia mau lewat situ, Pok. Sebenarnya makasih semua ya, tadi jawaban-jawabannya ya. Sebenarnya sih poin-poin yang ingin saya tanyakan tadi di bagian keraguan ya, tidak ada keraguan di dalamnya gitu. Tapi ketika ada secercik gitu ya, secercik agak tadi berarti kan agak sedikit ragu gitu, maksudnya merendahkan gitu. Berarti kan itu menolak ayat ini merendahkan gitu. Berarti kan agak menolak terhadap kebenaran Al-Qur'an gitu. Jadi sebenarnya poin utamanya di situ. Kasusnya saya ambil di contoh poligami itu. Tapi makasih tadi udah jelas banget. Iya, maksudnya gini, Man, balik lagi gitu kan. Tidak ada keraguannya apabila itu dilaksanakan dengan benar gitu loh. Misalnya kan kalimat di ujungnya kayak misalnya Salman bilang tadi dicontohkan ke poligami. Itu sebenarnya ayat itu enggak menyalahi, maksudnya ya memang ada ayat Allah yang memberikan aturan seperti itu, tapi kan di belakangnya ada apabila kamu bisa berlaku adil. Nah, itu yang disalahkan. Padahal kalau kita balik lagi yang Salman bilang, itu tidak ada keraguan di dalamnya. Memang tidak ada keraguan di dalamnya, tapi orang tidak melaksanakan itu secara sempurna gitu. Tidak melaksanakan ayat itu secara sempurna. Kayak contohnya, contoh, celakalah orang yang sholat. Nah, kalau kita bacanya dari berhenti di situ, masa orang yang sholat celaka? Tapi kan harus ada ayat selanjutnya gitu kan. Nah itu, jadi kita itu harus paham gitu, ayat yang dimaksud itu seperti apa untuk kita laksanakan gitu. Itu aja sih.
Baik, Bahkan terima ada kasih. loh ya kayak contoh kita bisa lihat gitu kan. Terkadang orang yang pinter agama dan dia bahkan anak kiai sekalipun gitu kan, dia tidak bisa menjalankan ayat Al-Quran yang sudah jelas-jelas gitu. Itu balik lagi juga gitu. Kayak contohnya hijab. Sudah jelas-jelas di Al-Quran gitu kan, semua perempuan itu auratnya hanya telapak tangan sama muka gitu kan. Itu sudah jelas-jelas gitu kan. Tapi ada beberapa orang ya, nggak usah nyebut inisial ya, justru dia intelektual gitu kan, bahkan anak kiai gitu kan, tapi dia tidak menggunakan hijab gitu, dan dia malah mencari alasan dengan ayat-ayat yang lain, pembenaran dengan ayat-ayat yang lain, ya itu jadinya yang dibilang pinter keblinger ya kayak gitu. Makanya kita kalau mempelajari Al-Quran itu kan benar-benar harus dari asbabun nuzulnya, dari arti ayatnya, ada ayat yang menyambung ke ayat selanjutnya gitu kan, nggak mungkin ayat satu doang, bisa jadi ada di ayat sebelumnya atau ayat setelahnya gitu. Wati mau menambahkan, Wati? That's my dream. Contohnya. Ya Kak Wati. Wati guys, setuju poligami, Pak. That's my dream, not her. Oke, mungkin tadi pembahasannya cukup ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain sambil pertanyaan yang lain dari pemakalah satu lagi. Untuk pemakalah satu lagi ya Chan ya. Oh, Wati mau nambahin belum nambahin ini? Iya, dari tadi silakan Wati. Oh iya. Kalau menurut Wati yang tadi Salman tanyakan soal tidak ada keraguan gitu, Pak. Bener gak sih? Bener kan? Iya, suaranya putus-putus. Nggak usah baper-baper. Bumil baper banget. Maaf, Putri. Di-unmute tuh. Nah ya, di suaranya diaktifkan. Halo? Nah. Oke, susah banget mau cerita. Oke. Jadi kalau menurut Wati yang perempuan bukannya menolak ya. Jadi itu tetap tidak ada keraguan dan tetap meyakini isi kandungan Al-Quran gitu. Cuma kita bisa analogikan kayak gini. Perempuan, misalnya perempuan ini nggak suka makan jengkol nih, karena dia nggak suka nih sama bau jengkol. Lantas apa bisa dibilang perempuan itu mengharamkan jengkol? Gitu. Jadi silakan misalnya perempuan itu ngasih syarat silakan berpoligami, tapi bukan saya yang menjadi salah satu dari istri-istri kamu gitu. Lantas apakah berarti saya mengharamkan poligami? Enggak, silahkan berpoligami, tapi bukan saya yang menjadi salah satunya. Kalau kayak gitu itu bukan keraguan sih kalau menurut Wati ya, karena perempuan juga mempunyai kebebasan berpendapat atas hak atas diri sendiri gitu. Misalnya dia maunya kayak gimana tanpa mengurangi keyakinan dia terhadap ayat kandungan Al-Quran itu. Gitu. Jadi perempuan itu bisa memilih jalan Allah dengan rasa yang bebas dan dengan hati yang ikhlas. Oke, baik. Makasih Wati. Mungkin sedikit saya dikit tambahkan ya sama pertanyaan tadi. Tadi kan yang saya sampaikan kaum intelektual yang menyampaikan bahwa ayat ini merendahkan, gitu. Ayat ini merugikan bagi kaum wanita, gitu. Jadi kalau yang diem aja kemungkinan diem tapi dia nggak mempermasalahkan ya oke, gitu. Tapi ini kaum intelektual wanita yang menyampaikan aspirasinya tentang bahwa ini merendahkan, ini merugikan. Apakah itu termasuk? Kayaknya saya tahu nih orangnya, Pak Salman. Enggak. Mungkin gitu. Tapi tadi sangat jelas sih yang Putri sampaikan. Saya sangat setuju. Oke, baik. Atau cukup kalau memang sekiranya ini bisa kita alihkan. Dari pemakalah mungkin boleh. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, mengingat waktu juga semakin larut, saya mewakili kelompok sebelumnya juga terima kasih atas pertanyaannya dan
penyimakannya. Mungkin jika ada hal yang belum jelas kita alihkan kepada dosen pengampu. Saya sebagai pemakalah menutup diskusi ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bahas poligami aja semangatnya luar biasa ya. Biar pada seger, Sat. Biar ada seger ya. Oh, udah lumayan larut. Saya nggak ikut-ikutan ya hal ini. Saya nggak mau ikut campur. Ini biar diselesaikan sama orang yang belum menikah aja. Baik ya teman-teman semuanya. Untuk pertama kali saya ingin bilang, saya mau kasih dulu sedikit ini ya, review ya. Untuk pembelajaran kita, kajian tafsir pendidikan ini, semuanya pada dasarnya sudah pernah dibahas. Sudah pernah dinukilkan beberapa ayat-ayat yang telah teman-teman pelajari mulai dari semester 1 sampai semester 5 sekarang ini. Begitu juga nanti pada pertemuan di semester selanjutnya Anda akan bertemu dengan ayat-ayat yang sama. Intinya, fokus kajian pada mata kuliah ini, ayat-ayat yang kita nukilkan itu kita coba lihat dari sisi pendidikannya. Untuk pertemuan lalu saya tidak ikut ya, kealfaan, karena memang berbarengan juga sebenarnya ini dengan program kuliah saya. Jadi memang kalau untuk kuliah di sini karena memang masih online, jadi semuanya tergantung dosennya gitu. Kadang jadwal itu udah ada, tiba-tiba cancel. Misalkan hari ini tidak ada jadwal, tiba-tiba dosen minta ada kuliah online, seperti itu. Jadi kadang tidak hanya berlaku ke teman-teman, kadang berimbas juga ke kelas-kelas yang lain. Jadi saya minta maaf lah untuk kurang maksimal dalam menemani teman-teman diskusi dan sebagainya, seperti itu. Lalu tentang pertemuan kita kali ini, tentang metode pembelajaran ya. Kalau saya ingin lihat dan sampaikan bahwa metode pembelajaran yang fokus dalam kajian ayat ini, hendaknya lembaga pendidikan itu tenaga pengajarnya, ya, ayo ngajar dulu nak. Tenaga pengajarnya menggunakan variasi pembelajaran yang beragam. Dan juga fokusnya adalah jangan sampai lembaga pendidikan itu menjadikan peserta didik sebagai ladang untuk menuai banyak finansial. Artinya menjadi money oriented seperti itu. Jadi itu yang dihindari dalam kajian seperti ini. Nah, kajian tafsir pendidikan dalam surah Al-A'raf itu seperti itu konteksnya. Hendaknya guru didik ya, kepala sekolah menjadikan niat mengajar menggunakan strategi pembelajaran bersama-sama peserta didik, menjadikan lembaga pendidikan itu sebagai pencerdasan ya, bukan sebagai ajang mencari pundi-pundi yang lebih tinggi gitu. Ya memang tidak bisa dipungkiri juga lembaga pendidikan itu pasti berkaitan tentang masalah finansial. Namun ketika itu dititikberatkan menjadi nomor satu, maka kesannya akan merugikan bagi peserta didik lainnya. Maka dari itu kita sebagai pendidik ya, atau mungkin nanti suatu saat menjadi punya sekolah, memimpin sekolah, hendaknya kita tetap fokus apapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya,
penyelenggaraan lembaga pendidikan itu Hilang suaranya ya. Ah, Iya. masih terdengar suara saya, teman-teman? Jelas, Ustaz, jelas. jelas, jelas. Masih jelas ya? Bila duduk dulu, nak. Sini dulu, nak. Kita nunggu kunci. Oke ya, ini tinggal 2% HP saya. Jadi kalau nanti mati, ya tinggal ditutup aja Salman atau Pemakala. Aduh, gelap gila. Baik ya, jadi untuk yang pertemuan terakhir, makalah terakhir itu, bagaimana kita memaknai kajian tentang surah Al-Baqarah 1-5. Yang mana kajiannya ini memang berkaitan masalah keyakinan ya. Karena tupoksi sebenarnya dalam kita lembaga pendidikan Islam itu, kalau kita konsennya kepada keimanan, maka semua akan berbuah manis. Kalau teman-teman, sorry ya, mati hidup ini lampu di sini, kok lampu ruangan suka mati hidup otomatis. Jadi harus lambaikan tangan selalu. Teman-teman nanti pernah dengar tokoh Badi'uz Zaman, jadi Said Nursi. Itu dia pemikirannya bagaimana untuk memaksimalkan pengamalan keimanan itu, tauhid. Kalau tauhidnya benar, imannya benar, maka semuanya akan baik seperti itu. Nah, ini berkaitan juga dengan kajian yang pemakalah kedua, bagaimana tentang keraguan-raguan, tentang keimanan pada yang gaib, sholat, zakat, dan sebagainya. Itu bisa tumbuh jika memang dimaknai keimanan itu diajarkan oleh peserta, diajarkan oleh pendidik, tenaga pendidikan. Artinya dapat disimpulkan lembaga pendidikan Islam dan juga di dalamnya ada guru atau juga dosen, semua bersepakat bagaimana menumbuhkan, menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih keraguannya mungkin tadi Salman mencontohkan tentang keraguan itu dalam sisi salah seorang ya atau pemikir yang ragu tentang ayat-ayat poligami. Bisa juga dihubungkan dengan keraguan misalkan anak-anak didik kita, anak-anak kita bertanya, Pak, Allah itu di mana? Jadi keraguan itu yang dijawab oleh para guru, kadang kita bingung, di mana ya? Karena posisinya itu kan gaib. Nah, bagaimana kita bisa menyampaikan hal itu dengan logika dan bisa diterima oleh peserta didik kita bahwa keyakinan itu harus tumbuh tanpa ragu bahwa Allah pencipta seluruh alam dengan hadirnya Al-Quran sebagai surat cinta dari Allah. Bagaimana mereka bisa yakin? Sebenarnya konteks keraguan itu banyak ya, artinya di sinilah kadang-kadang misionaris, Zionis berusaha bagaimana ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat dalam Al-Quran yang masih ambigu itu digembar-gembor, diangkat ke permukaan, dijadikan polemik sehingga menimbulkan pemikiran yang ganda, sehingga kadang-kadang ada yang terikut mengabaikan Al-Quran dan keluar dari ajaran Islam. Visi seperti itu sudah dilakukan oleh kaum Zionis dan misionaris, bahkan mereka lebih hebat dari kita semua. Mereka itu hafal Al-Quran, hafal tahu hukum-hukum nausorob bahasa Arab, sehingga mereka tahu celah-celahnya. Makanya kita harus tetap bersama dengan Ustadz, bersama dengan ulama-ulama untuk tetap bisa konsisten ya, sejajar dengan bersama di dalam ajaran Islam, karena memang tantangan itu selalu ada. Jadi demikian ya teman-teman semuanya. Jadi peserta didik harus tetap dibimbing tidak hanya di sekolah, tapi di luar sekolah. Makanya peran orang tua jangan mengandalkan guru sepenuhnya di sekolah. Kita sebagai orang tua memiliki prioritas yang paling penuh, paling utama di rumah. Karena memang
filterisasi utama tentang keimanan dan perbaikan pendidikan itu adalah di rumah, bukan di sekolah, bukan di lingkungan. Rumah adalah sebagai filterisasi. Sehebat apapun, sekuat apapun, jika filterisasi itu lemah, maka tidak akan bisa. Maka pendidikan itu dimulai dari keluarga, dan keluarga itu ada ibunya sebagai madrasah utama bagi anak-anak. Maka bersyukurlah perempuan ditinggikan dalam derajat ajaran Islam, memiliki posisi yang tinggi, selalu dihormati, yang mendapatkan kesan yang baik bahwa surga itu di bawah telapak kaki perempuan. Itu menandakan perempuan itu mendapatkan posisi yang tinggi. Jadi tidak perlu berkecil hati, surga itu diwariskan untuk laki-laki dan juga diwariskan untuk perempuan. Semuanya punya fungsi dan fungsi yang sama. Demikian teman-teman semuanya. Terima kasih untuk pertemuan kelas kita terakhir kali. Kita nanti bisa sharing-sharing. Insya Allah nanti grup WhatsApp itu saya buka, nanti bisa sharing panjang, karena memang sudah selesai perkuliahan kita. Nanti saya buka semuanya, nanti bisa komunikasi. Bisa nanya apa-apa dan sebagainya. Demikian ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Dedikasinya selamat. Sama-sama. Oke. Makasih ya. Ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan pesan-pesan? Mungkin, Boleh satu. Ini Ustaz, kita ucapkan jazakumullah ya untuk dedikasinya selama 1 semester. Kemudian juga mohon maaf apabila banyak sikap, kata, keterlambatan. Untuk kelas kita 5C, sekaligus kita minta doanya biar dilancarkan dan dikuatkan dalam menjalani aktivitas perkuliahan ini sampai selesai. 2021 lulus ya? 2023 insya Allah. 2023 bukan 2021 ya? Insya Allah lah, mudah-mudahan lulus. Nanti Salman bisa S2 lagi di Turki ya kan? Bareng-bareng Ustaz, insya Allah. Insya Allah ya, mudah-mudahan ya. Amin, amin. Baik. Baik teman-teman semuanya, terima kasih. Saya izin pamit. Tetap semangat, tetap sehat, jaga kesehatan karena memang kondisi lagi azan maghrib. Ya, makasih Ustaz. Oke, sama-sama Pak Naga dan teman-teman semuanya. Kalau belum tersapa sama saya, nanti bisa sapa-sapa di grup. Sorry sekali ini tidak bisa menyapa secara langsung. Yang mudah-mudahan nanti bisa ketemu nanti di suatu saat. Kapan reunian, nanti undang saya waktu di Jakarta, nanti bisa ketemu. Saya yakin grup kelas ini akan panjang, akan lama. Nanti kapan ada reunian, masih ada nomor saya, nanti bisa diundang-undang saya ya. Reuninya di Kapadokia ya Ustaz? Gimana, Bu? Reuninya di Kapadokia. Kapadokia ya, itu yang lagi viral ya. My dream ya, our dream ya. Oke. Makasih. Saya izin pamit ya, teman-teman ya. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Iya, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.